To my YouTube channel. Jadi, perkenalkan saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027 dari program studi Agribisnis Pangan jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang survei teknologi pengolahan pangan industri rumahan tempe. Untuk penjelasannya langsung kita ke videonya. Nah, untuk penelitian kali ini kami mensurvei teknologi pengolahan pangan industri rumah tangga tempe. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya. Saya Sylvia Ainur Aini, NPM 19754027. Lalu ada teman saya Hanifah Nabila, NPM 19754011. Iis Nur Safitri, NPM 19754012. Dan Tina Handayani, NPM 19754030. Nah, untuk apa saja yang dibahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan. Latar belakang. Tempe sudah akrab di lidah orang Indonesia sejak lama. Makanan hasil variasi olahan kedelai ini pun menjadi makanan yang populer karena harganya yang relatif terjangkau untuk dikonsumsi masyarakat dari berbagai lapisan. Hal yang menarik dari keberadaan industri tempe adalah skala industrinya yang kebanyakan masih berupa industri kecil dan menengah yang berproduksi dengan metode tradisional. Padahal daya beli masyarakat untuk produk ini relatif tinggi. Rumusan masalah. 1. Teknologi pangan apa yang digunakan dalam pengolahan tempe? 2. Bagaimana proses pengolahan tempe? 3. Apa saja sumber daya yang dibutuhkan seperti bahan, alat, tenaga kerja, dan lain-lain. 5. Berapa biaya? Tujuan. Untuk mengetahui penggunaan teknologi pangan. 2. Untuk mengetahui proses pembuatan tempe. 3. Untuk mengetahui sumber daya apa saja yang dibutuhkan. 4. Untuk mengetahui berapa biaya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Tanaman pangan. Tanaman pangan menjadi sumber bahan makanan utama, yaitu sebagai sumber energi pangan yang memiliki peranan yang sangat penting. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri. Hasil budidaya tanaman pangan juga diperdagangkan, sehingga dapat menjadi mata pencaharian. Hal ini menjadikan tanaman pangan sebagai komoditas pertanian yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Indonesia pun memiliki berbagai jenis tanaman pangan. Kemudian tempe. Tempe merupakan makanan yang terbuat dari kacang kedelai atau beberapa bahan lain yang diproses melalui fermentasi menggunakan mikroorganisme kapang Rhizopus sp atau yang biasa dikenal sebagai starter atau ragi tempe. Kapang Rhizopus sp ini berperan memecah senyawa kompleks yang ada pada bahan baku sehingga lebih mudah untuk dicerna. Tempe sudah lama dikenal oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa, sebagai salah satu makanan khas tradisional Indonesia dan diproduksi secara turun-temurun. Sampai saat ini, produksi tempe sudah menyebar ke seluruh dunia karena kandungan gizinya yang baik untuk kesehatan manusia. Nah, masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Nah, yang pertama ada jenis penelitian. Penelitian tentang survei teknologi pengolahan pangan industri rumah tangga tempe ini termasuk jenis penelitian studi literatur yang dilakukan dengan cara mencari referensi teori yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam laporan ini, yaitu survei teknologi pengolahan industri tempe. Nah, selanjutnya referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian ini adalah studi literatur yang dijadikan sebagai acuan dasar dan alat utama bagi pembuatan laporan survei teknologi pengolahan pangan industri rumah tangga tempe. Nah, yang kedua ada metode pengumpulan data. Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data pada praktikum usaha tani ini adalah studi literatur dan wawancara. Tujuan dari studi literatur ini adalah sebagai dasar teori untuk membuat laporan penelitian tentang survei teknologi pengolahan pangan industri rumahan tempe. Nah, studi literatur ini digunakan sebagai acuan dalam mencari informasi materi seputar topik yang sedang dibahas. Sedangkan tujuan dari wawancara adalah lebih mengetahui proses dalam pengolahan tempe dan teknologi pengolahan apa saja yang digunakan dalam teknik pengolahannya. 3. Pembahasan. Profil produsen. Nama Rashid, umur 36 tahun, status sudah menikah, anak 1 perempuan.
Profil usaha. Industri rumahan tempe yang bertempat di Jalan Imam Bonjol, Gang Waluh 6, Kemiling, Bandar Lampung. Ini telah berdiri selama 11 tahun. Awal berdiri pada tahun 2010. Di awal membuka usaha, Bapak Rashid hanya mengelola 5 kilo kedelai dalam 1 kali pengerebusan sehari. Setelah berjalan 1,5 tahun, omsetnya meningkat dan Bapak Rashid mulai mengelola setiap harinya 50 kilo kedelai dan berjalan hingga sekarang. Tempe yang diproduksi oleh Bapak Rashid ini dijual atau dipasarkan ke Pasar Matar, Lampung Selatan. Kedelai merupakan bahan pangan yang sangat populer di kalangan masyarakat. Hampir setiap hari, sebagian besar masyarakat mengkonsumsi makanan olahan berbasis kedelai. Misalnya tempe, kecambah, susu kedelai, stik, dan lain-lain. Alasan pemilihan kedelai sebagai bahan pangan adalah kandungan protein serta kandungan gizi lainnya yang tinggi. Teknik fermentasi. Tempe merupakan bahan makanan hasil fermentasi kacang kedelai atau jenis kacang-kacangan lainnya menggunakan jamur Rhizopus oligoporus dan Rhizopus oreaceae. Tempe umumnya dibuat secara tradisional dan merupakan sumber protein nabati. Salah satu proses pembuatan tempe adalah dengan cara memfermentasikan kacang kedelai atau kacang-kacangan lainnya. Oleh kapang Rhizopus oligoporus, tempe dibuat dengan cara fermentasi, yaitu dengan menumbuhkan kapang Rhizopus oreaceae pada kedelai matang yang telah dilepaskan kulitnya. Suhu optimal untuk melakukan fermentasi adalah 25-30 derajat dengan kelembapan relatif 70-80 derajat Celcius. Teknik fermentasi. Pada umumnya, dalam pembuatan tempe, para produsen tempe masih menggunakan cara manual. Pada cuaca dingin, tempe biasanya ditutupi dengan kain atau penutup lainnya supaya suhu tempe tetap stabil dan tempe dapat matang tepat waktu. Namun ini cara masih memiliki kekurangan sehingga sering terjadi kegagalan dalam pembuatan tempe karena fermentasi yang tidak sempurna. Alat dan bahan. Alatnya saringan, baskom, ember, dandang, spatula kayu, tampah, kompor, mesin giling atau mesin pemecah, kedelai, solder, karung, rak-rakan. Bahannya kacang kedelai, ragi tempe, tenaga kerjanya 4 orang, karyawan terdiri dari 1 orang ngebungkus, 1 orang mencuci dan menggiling, 1 orang membungkus, 1 orang mengantar ke konsumen.
Nah, yang terakhir kesimpulan. Nah, dari percobaan ini dapat disimpulkan bahwa tempe sangat tergantung dari hasil fermentasi jenis bahan utama, yaitu kedelai, macam mikroba yang aktif dan kondisi di sekelilingnya yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme dari mikroba tersebut. Dan hal ini dapat dikatakan bahwa pengolahan kedelai hingga menjadi tempe sesuai dengan hasil akhir yang dikehendaki. Nah, demikianlah presentasi singkat dari kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang telah menonton, dan semoga presentasi kami kali ini dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Teknologi Pengolahan Tanaman Pangan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.